Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul 'alim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bi'kan bil khair. Allahumma rubina bil yassiri kulli yasir wa inna taysira kulli yasir alaika yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rasul Karamin, para asatidz, wabil khusus guru kita Bapak Ustaz Abdul Rahman, guru kita Bapak Ustaz Asri selaku DKM Usaha Berkah, guru kita Ustaz Ahmad Ridwan, guru kita Ustaz Hadi Maulana, dan juga Ustaz Mahmud, dan juga para asatidz yang lainnya, yang mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga guru kita Ustaz Hasan tetap sehat, mudah-mudahan dari anak penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga yang saya hormati para orang tua kita dan orang tua kita orang ini, dan juga Bapak Sabi, para orang tua yang lainnya yang juga tidak disebutkan satu persatu, dan juga yang saya hormati Ketua RW lingkungan 05 Bapak Hendra, serta Bapak RT 01 Bapak Muhammad Iwan, dan tak lupa Ketua Majelis Taklim Bapak Khairuddin, dan tak lupa pula yang saya hormati para tokoh-tokoh daripada Mushola Berkah, Bapak Ahmad Ali, Bapak Oji, dan juga Bapak Yanto, dan tak lupa pula kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu dan para remaja jamaah Mushola Berkah yang mudah-mudahan keseluruhannya selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan taklim sekaligus acara peringatan tabarukan daripada Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan alam Nabi kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa bahwa sekarang sudah di ujung daripada bulan Rajab, ya tanggal 27 dan pada bulan Rajab. 2 hari atau 3 hari lagi kita sudah masuk pada bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban kita masuk pada bulan Ramadan. Pada malam ini kita peringati kejadian yang sangat amat luar biasa yang Allah perlihatkan kepada hambanya, yakni adalah diperjalankannya seorang hamba yang sangat mulia, seorang hamba yang menjadi khairul anbiya wal mursalin, khairul makhlukin, sayyidul makhlukin, yaitu baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kejadian ini belum pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Yang hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang di-Isra dan di-Mi'rajkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa bukan perjalanan sebentar. Ini perjalanan sangat jauh. Kurang lebih perjalanan 1239 km. Kalau jalan pakai kontak ini 40 hari baru sampai sebalik. Kalau 2 balik 80 hari. Jadi pakai kontak. Kalau jalan kaki bisa 3 bulan baru sampai. Ya. Ini bukan perjalanan sebentar. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanan sangat jauh sekali. Ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa langsung dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Masjidil Aqsa langsung ke langit pertama. Dari langit pertama ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke ketujuh. Jadi bukan perjalanan pendek. Dari bumi ke langit perjalanan 500 tahun. Sebalik. Dari langit pertama ke langit kedua perjalanan 500 tahun. Dari langit kedua ke langit ketiga terus ini 500 tahun sebalik. Ya, jadi bukan perjalanan yang sebentar. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita diperjalankan hanya sebahagian malam daripada malam ya di Isra dan dimi'rajkannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Rasulullah. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat ya Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah memperjalankan hamba-Nya. Ya, maka ayat ini diawali dengan kata-kata subhana. Biasanya kebiasaan orang Arab kalau mengucapkan subhanallah ketika melihat hal-hal yang sangat menakjubkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memulai daripada ayatnya dengan subhana. Dalam artian bahwa ini adalah salah satu kejadian yang sangat hebat, kejadian yang belum pernah terjadi, kejadian yang sangat menakjubkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Telah Maha suci zat yang telah memperjalankan hamba-Nya yang dibagi dari kita Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu di antara Nabi kita julukannya adalah Abdullah, hamba-Nya Allah. Artinya orang yang sangat tawadu sekali. Kalau yang lain Khalilullah, yang lain Ruhullah, yang lain Kalimullah. Ya, tapi Nabi kita Nabi Muhammad adalah Abdullah, abdihi, hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan rasa tawadu dari Rasulullah SAW. Makanya derajatnya luar biasa. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan Sayyidul Makhlukin. Jadi penghulunya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lailan di situ pakai lailan. Lailan di sini isim nakirah kalau kalian. Ya. Kalau isim nakirah ini menunjukkan kepada perkara ya yang sedikit. Lailan ay juz'un minal lail. Ya. Sebahagian daripada malam, bukan semalaman suntuk. Ya, bukan semalaman suntuk sebagaimana tadi dalam ya Jamul Basit dikatakan 3 makanya 3 jam. Dari mulai diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai turun lagi bumi perjalanan 3 jam. Di sini ada kalau jalan kaki dari mana? Ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masya Allah sangat jauh sekali. Ini keistimewaan adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah sudah berkehendak apapun tidak ada yang bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi, kecil sekali pada Allah. Makanya ini semua kita terima dengan akal dan keimanan kita kepada Allah. Terima bahwa kejadian ini adalah kejadian sebenarnya. Makanya naiknya Rasulullah ini dengan ruh dan jasadnya. Tandanya bi'abdihi, hamba, menunjukkan bahwa apa? Diberangkatkan Rasulullah dengan ruh dan jasad. Ini pada zaman sekali mulia penegak Allah. Ya, setelah sampai langit ketujuh kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Nanti setelah Sidratul Muntaha ada apa? Mustawa. Nah, di dalam sebuah hadis dijelaskan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Lailatul Isra pada malam Isra, ya, lama jawaza ketika melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sidratul Muntaha kepada Sidratul Muntaha, ya. Ghasyat huruf ashabatun minan nur. Kemudian Nabi ditutupi dengan mega, ya. Ghasyatu menutupi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sahabatun minan nuri, apa? Awan atau mega yang berbuat daripada cahaya. Biha di dalamnya minan alwan berbagai macam warna daripada mega itu sendiri. Ini para jemaah sekalian. Nah, Pawakopa Jibril pada saat itu berhenti malaikat Jibril, nggak ikut bersama dengan Rasulullah. Dan Sidratul, setelah Sidratul Muntaha melewati Sidratul Muntaha, Pawakopa Jibril, maka berhenti malaikat Jibril, nggak nerusin perjalanan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para jemaah sekalian, ya, sampai kata Nabi, Qala lakun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, la tatrukni asirun qalilan. Wahai Jibril, jangan kau tinggalkan aku berjalan sendirian, nggak ada teman, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata malaikat Jibril? Qala Jibril, ma minna ila maqamin ila maqamu maklum. Tidak ada dari kami kecuali adalah makom, kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara para malaikat tidak sampai pada kedudukan itu, makanya nggak bisa. Malaikat Jibril ikut bersama dengan Rasulullah SAW untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai kata Rasul, ya, apa kata Rasul? Ya, kata Rasul, sirma, ya, sirma itu walau kekuatan. Berjalanlah kamu, ya, menyertai aku, walau kekuatan, walaupun hanya satu langkah. Satu langkah aja dah, gak usah ikut. Ya, satu langkah. Ya, apa kata malaikat Jibril? Tidak bisa. Ya, sehingga Pak Asal, ya, maka berjalan malaikat Jibril, ya, bersama dengan Rasulullah khotwatan satu langkah. Apa yang terjadi? Kada ayam tariko, maka hampir saja malaikat Jibril terbakar para jemaah sekalian. Minan nuri wal jalali wal haibah, ya, terbakar dengan cahaya, terbakar dengan keagungan, terbakar dengan kehebatan, kewibawaan di tempat itu para jemaah sekalian. Ya, kata sorok, ya, wasuburo, kemudian wadaba, kata sorok kabul usbur, sehingga malaikat ini mengecil. Malaikat Jibril mengecil dan juga meleleh pada jemaah sekalian, sehingga seperti burung pipit kecilnya. Kenapa tidak sanggup mengikuti baginda Rasulullah SAW? Ya, ini ketika sudah sampai Sidratul Muntaha, Rasul sendirian berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pasal Jibril ilaihi, ya, malaikat Jibril berikan isyarat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ayu sallima ala rabbih, agar supaya Nabi kita memberikan salam kepada Tuhannya, ya, tidak wasolat. Maka anak khitobi ketika sudah sampai ke makom khitab, makom tempat berbicara antara Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berikan salam, ucapkan salam, ucapkan penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi ketika sampai di makom khitab, apa kata Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Kata Nabi ketika sampai ke makom khitab, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, ya, dan juga memberikan salam lagi kepada baginda Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan atas engkau, ayyuhan nabi wa ayy nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat Allah dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat itu, ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
li ibadihi sholihin. Ya, mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada hamba-hamba yang soleh supaya ada bagian nasibun min hadzal maqam, ya, agar supaya apa, umat-umat atau hamba-hamba yang soleh kebagian di maqam ini, di maqam kedudukan yang tinggi. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian setelah itu baru ahli langit, ahli bumi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah kata yang kita baca. Ini adalah perjumpaan antara Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, senyum. Ya, setelah itu apa? Setelah Nabi, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hasil, yaitu apa? Sholat berapa? 50 waktu asalnya. Kemudian turun bertemu Nabi Ibrahim di langit 7. Kemudian bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Kata Nabi Musa, pada sekarang balik lagi, umat kamu gak akan kuat, minta keringanan. Sampai Nabi balik lagi, dikurangi 5, ya. Kemudian katanya Nabi Musa, balik lagi kamu, ya, kamu kembali minta keringanan, umat kamu gak akan mampu, ya, umat kamu tidak akan mampu mengerjakan 45 daripada rakaat salat setiap hari, ya. Maka kembali lagi Rasulullah sampai akhirnya, ya, diperintahkan 5 waktu. Ini sholat pada sekalian. Makanya perintah-perintah yang lain, zakat, puasa, haji yang lainnya, ini perintah melalui perantaran malaikat Jibril. Akan tapi sholat ini sangat jauh perjalanannya, ya, dan langsung sehingga malaikat Jibril pun tidak bisa ikut bersama dengan Rasulullah SAW untuk mendapatkan perintah sholat ini. Makanya sholat pada sekalian salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah setelah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rukun Islam yaitu 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, tanda bertauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perintah sholat waktu. Tidak memadukan Allah, ya, setelah bertauhid kecuali Allah memerintahkan sholat 5 waktu. Makanya yang penting buat kita pada sekalian adalah sholat 5 waktu ini. Maka jangan sampai kita tinggalkan, karena adalah salah satu perintah Allah yang sangat penting yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena amalan-amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali diperiksa dulu sholatnya. Ya, diperiksa sholatnya beres, maka semua perintah-perintah juga ikut beres, sempurna. Kalau sholat tidak beres, maka semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pada sekalian. Makanya sholat penting buat kita. Makanya jangan sampai kita berani ninggalin sholat. Ya, sholat. Ayo, kata Allah, aqimis sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, aqimis sholat, dirikan oleh kamu sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Insya Allah kalau kita bisa melaksanakan sholat secara sempurna dan kontinu menjaga sholat kita, insya Allah kita akan bisa jaga daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ya, makanya para jemaah sekalian, masya Allah, ya, perjalanan dari masjid ke masjid pulang adalah perintah isi masjid. Ya, 5 waktu isi apa? Isi masjid. Ya, ini perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid pulangnya perintah apa? Perintah isi masjid, yaitu sholat 5 waktu. Ya, maka kita harus betul-betul jaga sholat kita. Ya, ini pada sekali dalam sebuah hadis ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah SAW. Kata malaikat Jibril, ya, Iqra, kata malaikat Jibril. Kemudian, ya, kultu, aku menjawab, kata Nabi kita Muhammad SAW, wa ma'akra'u, apa yang aku baca. Kemudian malaikat Jibril baru membaca ayatnya, ya, faqala pamim ba'di qalbun adau sholata, ya, adau sholata wa tabarus sahwati
fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian Nabi berkata lagi, kata Nabi, hal tudai ummati as-salata min ba'di. Kata Rasul pada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apakah umatku nanti akan menyia-nyiakan sholatnya setelah aku? Ya, apa kata malaikat Jibril? Ya, kata malaikat Jibril, nah, ya, ya di akhir zaman, unasun min ummatika, nanti akan datang di akhir zaman, unasun manusia min ummatika, daripada umat kamu, apa? Mereka ini mereka menyia-nyiakan sholatnya, wa yuakhirul awqat, dan suka mengakhir waktu sholat. Bahkan mereka tabil syahwat, mereka mengikuti nafsu syahwatnya. Dinarun indahum khairum min sholatihim, duit uang ya fulus menurut mereka lebih baik daripada sholat mereka. Jadi banyak nanti mereka umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW meninggalkan sholat gara-gara ngejar fulus, gara-gara ngejar uang, kerja ya takut ketinggalan subuh ditinggalin, ya tahu tinggal kereta kerja subuh ditinggal. Kenapa? Ngejar fulus, ngejar uang. Ini pada sekarang nanti akhir zaman akan seperti itu nanti umat Nabi Muhammad SAW. Ini sudah dikabarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, seperti itu akan terjadi kata malaikat Jibril. Nanti umat kamu di akhir zaman seperti itu. Mereka akan menyia-nyiakan sholat dan mereka akan mengakhirkan waktu-waktu sholat. Bahkan mereka akan mengikuti nafsu syahwatnya. Dinarun indahum khairum min sholatihim, dinar uang nanti bagi mereka lebih baik daripada sholat mereka. Mereka berani meninggalkan sholat karena mengejar apa? Mengejar uang. Ini para jamaah sekalian. Maka jangan sampai kita terjadi apa yang digambarkan oleh, termasuk orang yang digambarkan oleh malaikat Jibril. Ya, orang yang suka menyanyiakan sholat. Kalau menyanyiakan sholat para jamaah sekalian, ini baju kita, makanan yang kita makan juga udah dari urusan. Pakaian yang kita pakai udah nggak mau, ya. Dari kita apa? Dipakai sama kita. Bahkan rumah yang kita pakai tinggalin ini udah nggak sudi banget. Ya, kata malaikat Jibril, tariku sholat, idza rufi'at luqmatu ila fihi, qala, ya, tatkala makanan suapan diangkat, ya, bagi orang yang meninggalkan sholat, idza rufi'at luqmatu fihi, ketika suapan diangkat ke mulutnya, ya, ila fihi ke mulutnya, qala, maka berkata ini suapan yang kita makan. Apa kata suapan? La'anakallah ya Allah. Ya, semoga Allah melaknat kepada kamu wahai musuh Allah. Tak rizqallah wala tu'ti wala tu'addi fa'idahum. Ini kata makanan tuh. Nasi yang kita suap ngomong, roti yang kita suap ngomong. Ya, ini akan bicara mereka. Karena tidak senangnya mereka bagi orang-orang yang tidak sholat, maka makanan yang kita makan mendoakan melaknat. La'anakallah ya Allah. Semoga Allah melaknat engkau wahai musuh Allah. Ini kata suapan. Tak rizki Allah, kau makan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, wala tu'addi faridahu, sementara kau tidak menunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makanan nyumpain. Ya, makanan nyumpain kalau kita makan bagi orang yang tidak sholat. Ya, yang kedua pakaian. Qati'us sholati yatabarra'u min mustaw. Orang yang meninggalkan sholat sehingga pakaian yang dipakai pengen bebas dari itu. Pakaian yang dipakai pengen bebas, pengen lepas, pengen kabur. Apa kata pakaian? Laula an syahari rabbi la araftu minka. Seandainya aku tidak disuruh tunduk kepada engkau wahai orang yang tidak sholat, la araftu minka, maka aku sudah kabur dari badan kamu. Sudah lepas dari badan kamu. Saya pun enggak sulit dipakai. Ya. Bahkan qati'us shalah, ya, tidak kharaja, tatkala keluar dia minal bait, dari rumahnya. Apa kata rumah? La sahiba Allah bisa balikan. Semoga Allah, ya, tidak menyertai perjalanan kamu. Ini kata rumah. Rumah ngomong, berangkat kerja, nggak sholat dulu. Di rumah ngomong. Apa kata rumah? Ya, gitu. La sahiba Allah bisa balikan. Semoga Allah tidak menyertai perjalanan kamu.
Ya. Kemudian wala apakah fi atarika, kemudian mudah-mudahan gak ada yang gantiin sebelah kamu orang seperti kamu. Ya. Kemudian wala ada ila ahlika salimah, semoga engkau kembali kepada keluarga kamu tidak dalam keadaan selamat. Ini rumah doain, baju gas senang, makanan kita makan juga garing. Ini bagian ninggalin sholat. Ya, makanya disingkat ketika kita minum itu minum karena senang, ketika kita makan itu makan suapan ngedoain untuk kita pada sekalian, untuk yang tidak sholat alhamdulillah jadi bagaimana berkah kita hidup, makanan bisa berkah kita makan, ya nggak bakalan berkah, justru makanan akan melaknat kita, pakaian kain kabur dari kita, rumah mendoain kita yang tidak baik ketika kita keluar dari rumah kita. Doain jangan sampai disertai dengan Allah, jangan sampai ada yang menggantikan dia, dan juga jangan sampai kembali ke rumahnya dalam keadaan selamat. Nah ini maknanya sekalian. Makanya ya intinya dari Islam ini, mari kita kerjakan, kita laksanakan, kita jadikan isi hasil Isra Mi'raj bagi Rasulullah SAW. Bahkan ketika Nabi Isra, ya di sana Nabi melihat, ya kata ya Nabi SAW ala qaumin, datang Nabi kita Muhammad SAW ala qaumin atas kaum, yang kaum itu adalah turudau, ya sedang dipecahkan kepalanya di hadad dengan batu, ya ulama ulifat ada sekarang, ketika kepalanya pecah maka kembali seperti semula lagi, ya dipecahin kepalanya hancur, kemudian balik lagi seperti semula, dihancurin lagi sampai menjelitir, kemudian kembali ke seperti semula, ya itu nggak berhenti layak dulu, mindari kasih nggak berhenti terus, ya kepalanya dipecahin, kemudian setelah pecah balik lagi seperti semula, utuh lagi, dipecahin lagi, utuh lagi, dipecahin lagi, utuh lagi, pada sekalian kepalanya, sampai Nabi kita berkata pada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai malaikat Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Haula alladziina tatasaqalu ru'usuhum anis sholati. Mereka itu adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk tidak melaksanakan sholat. Ya, haula alladziina tatasaqalu ru'usuhum ya anis sholati. Mereka itu adalah orang-orang yang kepalanya berat dipakai untuk melaksanakan sholat. Ya ternyata ini benar sekali teman-teman sekalian. Ya sholat kalau bertiga tapi berat apa ya? Berat ya. Kalau nggak dipaksa nggak bakal bisa. Ya kalau bisa pakai pantas setelah bertauhid kepada Allah, ini perintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Sholat ringan tapi berat. Ya beratan tanggul berat. Sekarang aku beratan sholat. Beratan sholat. Ya beratan kau semen 2 kali mau beratan sholat. Beratan sholat. Ya, makanya orang menggulung karung dari mana? Di pasar bolak balik kan, kuat pas kita sholat kan dia istirahat. Ya, pas sholat dia istirahat, nggak mati istirahat. Ini tandanya beratan sholat ketika apa? Menggulung karung setiap beras bolak balik mobil. Ya, pas kita sholat dia nggak sholat. Ini tandanya beratan sholat. Kenapa? Karena pahala sangat luar biasa oleh Allah. Ya, dan juga yang pertama kali dipisahkan di yaumul qiyamah bukan zakatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, bukan sedekahnya, tapi pertama kali dihisab oleh Allah adalah salatnya. Awwalu ma yuhasabil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti di yaumil qiyamah seorang hamba adalah salatnya. Salatnya sempurna, insyaallah sempurna seluruh daripada amalan-amalan yang lain. Salatnya kurang, maka akan dihisab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dimanapun kita berada, usahakan kita utamakan sholat di waktu kita. Makanya orang dulu alhamdulillah, orang dulu kalau kita kemana-mana mau bawa kita, mak kita yang di pesan apa? Jangan lupa nih sholat. Ya, jangan lupa nih pulang ditanyain sholat, mau dapat ditanyain sholat. Sekarang masih ada kira-kira gitu. Nah, pulang anak ditanyain sholatnya. Ya, itu sekarang gimana kerjaannya, biasanya. Gitu. Bagaimana kayaknya gini ya? Gitu. Enggak tanya sholatnya. Ya, enggak tanya sholatnya bagaimana.
Tapi orang dulu walaupun ilmunya pada sekalian nggak seperti orang-orang sekarang, ya terbatas ilmunya. Tapi pertama kali ditanyakan orang tua kita dan dipesan, jangan lupa ya neng di mana guru ada yang penting sholat. Sholat. Ya, makanya usahakan sholat. Selagi Allah memberikan hidayah kepada kita untuk sholat. Yang khawatir kalau kita tidak sholat, bukan kitanya malas untuk sholat, tapi Allah sudah tidak mau disembah dengan kita. Itu yang paling kita ngeri. Allah sudah nggak mau disujudin sama kita, itu dalam sujud menjadi. Ya, makanya usahakan. Ya, takutnya kita Allah justru nggak mau disujudin sama kita. Ya, ini paling kita khawatir. Makanya usahakan. Ya, harus melaksanakan sholat anak kita, perintahkan untuk sholat. Kenapa? Karena ini adalah salah satu musibah yang paling besar pada masa kalian. Ya, dalam kitab Al-Baqarah dinyatakan, Inna wa anna min a'zamil masalih wa khairul qawaid wal ma'aid at-tahun bi sholat wal jumu'ah wa jama'atiha. Ya, sesungguhnya paling besar-besarnya musibah, paling jelek daripada yang jelek, paling aib daripada aib adalah tahawun di sholat. Orang yang meremehkan, menyepelekan terhadap sholat sampai meninggalkan sholat, ini adalah musibah yang luar biasa. Ya, gempa bumi musibah. Ya, kemudian ya longsor musibah, banjir musibah, puting beliung musibah. Tapi ini lebih dahsyat apa? Sholat, tinggalin sholat. Ya, tinggalin sholat. Ya, kalau kita sakit musibah bukan? Hilang duit musibah bukan? Musibah. Pernah nggak nangis kita ketika hilang duit? Udah tinggal di sejajahnya habis nangis jadi. Tapi pernah belum ninggalin sholat nangis? Pernah belum ninggalin sholat nangis? Ya, itu. Istri sakit musibah, anak sakit musibah, anak meninggal musibah, istri meninggal musibah. Yang paling musibah lagi adalah ketika istri sudah tidak sholat, anak sudah tidak mau sholat. Kenapa? Karena ada tuntutan, bukan hanya di alam dunia, di akhirat, di alam kubur akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau orang rajin sholat karena gempa bumi meninggal dunia, udah habis kalian sekalian musibah sampai itu di kuburan tenang. Tapi orang yang tidak sholat kalian sekalian meninggal dunia di kuburan masih dipertanyakan dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika bangkit dari alam kubur pun tidak akan mendapatkan siksaan, nggak berhenti sampai terus, musibah juga berhenti. Ya, makanya musibah yang paling besar kata ya, Imam Zaid Ahmad dalam kitab Al-Barasail, wa inna wa anna min a'zamil masaib wa aqwa akbaril qabaih wal ma'aib apa at-tahawun bis shalah. Ya, orang yang menyepelekan salat itu musibah yang paling besar. Mari kita ajak diri kita ajak keluarga kita untuk melaksanakan salat. Insyaallah kalau rukun rumah tangga sudah salat semuanya, insyaallah keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti yakin 100%. Ya, karena ya Allah kalis Allah akan mengangkat kesempitan dalam hidupnya. Pasti urusannya gampang. Urusannya pasti gampang. Ya, semua orang punya urusan, semua orang punya masalah. Tapi kalau dijalani dengan sholat, pasti akan dikasih jalan keluar oleh Allah. Kenapa? Kata Allah, Ista'inu bisabri wa sholat, wasta'inu bisabri wa sholat. Minta tolong kamu kepada Allah. Satu bisabri dengan sabar, yang kedua wa sholat dengan sholat. Karena sholat bisa membuka seluruh masalah-masalah yang kita hadapi. Itu sholat. Ada lagi. Wasta'inu bisabri wa sholat. Minta tolong kamu kepada Allah bisabri wa sholat dengan sabar dan sholat. Pengen rezeki sholat duha. Ya, kemudian pengen punya kebutuhan sholat hajat. Ya, pengen dihapus dosa sholat taubat. Kemudian pengen apa lagi? Pengen diangkat derajat, banyakin sholat tahajud. Ya, pengen punya pilihan yang terbaik, sholat istiqomah. Ada semuanya. Ya, pengen masuk neraka, jangan sholat. Gampang. Bisa. Itu ya, pada sekalian. Ini yang terpenting, sholat. Ya, penting buat kita. Ya, itu yang pertama. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian dengan adanya Islam ini, ya, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digerakkan diri kita untuk menjaga sholat kita dan mendawamkan sholat kita. Ya, barangkali ini tidak disampaikan, kurang maaf. Ada nama wajib